Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Dere. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya, yang mungkin sering mereka menyaksikan saya pada saat saya latihan dan berkomentar gitu ya. Komentarnya sebenarnya bisa macam-macam sih ya teman-teman sekalian ya. Tapi mungkin kalau dari sisi saya hanya lebih kepada pertanyaan teman-teman adalah, Mas Ade kenapa ya tiap kali lagi latihan tuh kadang-kadang kok suka nggak sampai full, nggak sampai habis, kok cuma kadang-kadang suka setengah-setengah. Sebenarnya kalau saya boleh jujur ya teman-teman sekalian ya, mungkin saya bisa salah ya, balik lagi ya teman-teman. Tapi nomor satu prinsip saya latihan tuh sebenarnya kan lebih kepada yang paling utama tuh yang disebut namanya kejujuran gitu ya teman-teman. Itu paling penting tuh kalau jujur itu ya, karena kalau kita punya ego lifting tuh artinya kita nggak jujur sama diri kita sendiri ya, karena kadang-kadang ada kecenderungan kita ingin menunjukkan kepada orang lain gitu ya. Nah tapi yang lebih utama itu bukannya, kalau makanya kenapa ada istilah yang disebut namanya satu garis tipis antara yang namanya signifikansi dan yang kedua yang disebut namanya kontribusi, betul ya? Nah jadi kontribusi itu adalah apa? Kita melakukan itu karena memang dalam arti kita mau melakukan segala sesuatunya untuk kebutuhan kita sendiri ke dalam. Tapi kalau signifikansi, ada kecenderungan nuansanya keluar dia. Artinya, apa kata orang itu lebih penting. Nah, contoh misalnya kayak teman-teman pergi ke rumah yatim piatu. Pada saat dimana teman-teman bilang, saya memberikan yang namanya derma gitu ya, atau memberikan donasi, atau apapun juga ya, Desia, betul ya, kepada orang lain itu, ketika kita berikan itu lalu kita posting kegiatan itu dan kita sebarkan gitu ya, kegiatan kebaikan kita, mungkin di situ ada nuansa di mana kalau kita berbicara investigasi apa sih sebenarnya kebutuhan saya gitu. Nah, keinginan dipandang sebagai orang baik nih yang disebut namanya signifikansi kan, akhirnya menjadi lebih dominan, betul ya? Betul. Nah, tapi di sisi lain ada gak keinginan berbuat baiknya juga, mungkin ada juga. Ya, mungkin ini jadi yang namanya secondary, ini yang namanya primary-nya, betul ya? Iya. Betul gak Des kayak gitu ya? Ini jadi secondary-nya. Tapi ketika teman-teman bilang kayak misalnya, saya mau memberikan kebaikan ini apa? Masalah soal nanti diliput atau nggak diliput, masalah sempat di foto atau enggak gitu. Betul. Enggak, yang penting pokoknya saya mau beliin dulu karena biar saya punya pemenuhan hati gitu yang nyaman. Nah makanya akhirnya si primary-nya adalah si kontribusinya, betul ya? Iya. Nah berarti yang secondary-nya kalau ternyata ada teman, ternyata ada teman yang foto kita lagi melakukan hal itu, habis diposting sama teman kita, lalu kita retake atau apa, ya oke-oke aja lah gitu. Akhirnya menjadi secondary-nya apa kata orang, betul ya? Iya. Nah dalam hal kita latihan, kita juga sebenarnya harus segitu dulu sebagai modalitas kita. Intinya itu aja kalau saya mau ngomong. Jadi itu nomor satu poinnya, yaitu adalah kalau bisa saya latihan karena itu adalah yang menjadi primary daripada saya mau latihan adalah saya ingin memberikan apa. Misalnya kalau saya latihan beban, saya tahu kebermanfaatan latihan beban dan saya mau mengoptimalkan latihan beban itu untuk apa? Untuk kemajuan saya. Makanya kenapa teman-teman di sana harus ada nuansa yang namanya evaluasi. Ya, yang menjadi indikator atau parameter daripada yang namanya progres kita. Benar nggak? Jadi kalau Desi misalnya melakukan sesuatu, Desi nggak membuat satu evaluasi, tidak punya indikator atau parameternya, gimana hasilnya kemarin? Betul. Ternyata ototnya naik atau enggak misalnya. Ataunya ototnya kelihatannya jadi lebih bagus, terjadi progres nggak badan kita? Oh terjadi ototnya naik, kadar lemaknya lebih rendah misalnya kayak kita bilang. Oh ternyata yang tadinya badannya biasa aja, ternyata badannya lebih bagus gitu, karena bodybuilding is a visual sport kan gitu ya. Iya. Nah jadi di situ teman-teman bisa melihat di sana, termasuk juga mungkin kalau yang lebih teknis lagi kan, kalau teman-teman yang powerlifting gitu ya, oh saya ngangkat ternyata angkatan saya jadi lebih kuat gitu, ada angka-angka di sana gitu ya. Itu nggak masalah. Kayak lari juga sama kan Des. Oh kemarin saya larinya cuma kuat misalnya dalam jarak misalnya 5 km dengan durasi 5 km dengan waktu tempuhnya misalnya berapa menit gitu kan. Taunya ternyata menitnya menjadi lebih pendek gitu dengan jarak yang sama kan, artinya terjadi progres dan kemajuan di sana kan. Nah jadi teman-teman di sini makanya kenapa saya bilang butuh yang namanya satyam atau kejujuran gitu, atau realita yang sesungguhnya itu adalah yang megang mesti diri kita sendiri. Nah jadi saya balikin lagi sama teman-teman ketika teman bilang, Mas Ade itu ngangkatnya kok begitu aja ini apa? Saya kalau boleh jujur teman-teman sekalian, kalau seandainya saya bisa ngangkat semuanya dengan cara yang baik dan benar, kenapa enggak? Saya pasti akan lakukan. Tapi memang yang jadi tantangan di dalam bodybuilding, saya nggak bilang powerlifting, saya nggak bilang olahraga lain gitu, karena itu di luar kuasa saya ya, saya nggak terlalu ngerti juga.
Tapi saya hanya pinter untuk membuat kegiatan aktivitas latihan itu akan membuat satu, secara penampilan badan saya menjadi lebih bagus. Yang kedua, secara kualitas kesehatan badan saya menjadi lebih sehat. Itu yang paling penting gitu. Nah, terlepas daripada ada nuansa di sehat itu juga jadi akhirnya jadi lebih kuat, jadi lebih performanya jadi lebih baik, jadi apapun juga. Nah, jadi poin dari cerita ini teman-teman sekalian, kalau berbicara yang namanya full range of motion. Jadi kalau kita bicara, anggap aja kita misalnya ngangkat beban dari sini ke sini, ya betul ya, sampai habis sini, dari bawah habis sampai atas, naik ke atas ya. Anggap aja kita berarti bilang dari 0 itu terus naik terus sampai 100. Nah, kalau kita buat satu investigasi daripada gerakan dari 0, kita naik sampai 100. Dari 0 kita naik sampai 100 misalnya di mana ya, kalau kita tentukan misalnya gerakannya ya, atau misalnya gerakan dari 0 sampai 100 gitu ya, dari 0 sampai 100 misalnya. Nah, teman-teman membayangkan di setiap gerakan gitu ya, ada gerakan dari 0, kayak misalnya kalau kita melakukan namanya aktivitas squat, berarti kan kita kan 0-nya kan berarti kan hitungannya berarti dari jongkok kan, dari jongkok sampai habis ini di sini nih, udah ya, ini habis ya, ini habis semua nih, jongkok berarti sampai berdiri kan, nah, betul ya. Nah, kalau kita buat satu investigasi pada saat kita melakukan gerakan ini dari 0, dia sampai atas, sampai habis di atas. Nah, kalau kita coba buat satu investigasi dan mau merasakan sendiri, nah ini makanya kita bicara dalam tatanan kontribusi nih, yang bisa ngerasain kita sendiri kan, bukan orang lain. Oh, kamu benar, kamu salah. Yang bisa rasain kita sendiri. Nah, jadi biasanya tekanan itu memang terjadi di antara 20 sampai 80 tadi. Kenapa? Karena di antara baru mulai di bawah, pas baru naik, itu nggak ada nilainya bebannya di sana. Itu hanya baru mulai aja, tapi begitu di sini baru mulai berat, udah paling berat terakhirnya di sini, kalau dipaksain ke sini itu hanya cuma akselerasinya aja. Jadi terakhirnya ya dihabisin aja sampai atasnya lagi gitu. Misalnya kayak kita dorong sampai sini, kita bilang habisin sampai atas. Kalau kita mau melakukan ayunan itu bisa sampai atas. Nah, tapi intinya kadang-kadang di antara 0 sampai 20 dan di antara 80 sampai 100 itu kadang-kadang mungkin tingkat tekanannya bisa lepas tuh di sana tuh. Tekanan terbesarnya justru banyaknya di sini nih teman-teman sekalian nih. Nah, ini yang kalau bisa dijadikan sebagai pandu kita untuk kita bilang bahwa kurang lebih kira-kira gerakannya kenanya adanya di sana tuh teman-teman sekalian ya. Nah, nanti masalah soal teman-teman bilang saya mau latihannya pelan, saya rasain, otomatis terjadi yang namanya time under tension. Itu artinya time under tension adalah durasi pada saat dimana otot berada di dalam satu tekanan. Jadi under tension kan, jadi waktunya, durasinya. Under itu artinya tension, itu artinya berada di dalam sebuah tekanan, pressure. Semakin lama kan sebenarnya semakin baik sebenarnya gitu ya. Tapi memang kalau terlalu lama akhirnya jadi nggak baik juga. Nah, ini keunikannya kan kalau dalam latihan itu kadang-kadang termasuk juga kayak teman-teman begitu ditingkatkan intensitasnya makin bagus, terlalu intensitasnya terlalu tinggi, ataunya malah bakar lemak nggak terjadi di sana gitu ya. Makanya kenapa kayak salah satu indikator daripada heart rate yang dia pakai gitu, atau mungkin kita mau memakai apalagi yang lain, misalnya mungkin zona ya, ada zona 1, 2, 3 gitu misalnya kalau dalam kardio. Ketika kita bicara strategi bakar lemak, zona 2 akhirnya menjadi sesuatu yang bagus untuk dipakai, karena pada saat dimana terlalu capek, dia nggak pakai lemak sebagai sumber tenaga, tapi nggak capek atau terlalu biasa aja gitu, sampai terlalu ringan banget, akhirnya tidak bermanfaat juga. Nah, jadi teman-teman yang bisa menentukan itu kan sebenarnya makanya kenapa kalau heart rate kita bisa tentuin dengan hitung-hitungan. Oh ya, kamu ada di mana, kita lihat coba heart rate-nya berapa. Tapi pada saat dimana kita benar-benar menentukan zona 2 itu tuh murni karena kita sendiri teman-teman sekalian. Artinya kita udah mulai gak ngos-ngosan nih, oh iya udah mulai gitu. Tapi pada saat kita berbicara sama orang sambil nelpon nih misalnya ceritanya, atau kita lagi lari lalu Desi tanya sama saya, Pak Ade, nanti kita untuk yang seminar di tanggal segini dengan PT ini, kira-kira kita mau pakai materi yang mana? Ketika saya bisa jawab pertanyaan itu, berarti kan artinya terlepas daripada saya ada ngos-ngosan dalam arti suara saya kedengeran kalau saya sedang olahraga, tapi di sisi lain saya masih bisa menjawab pertanyaan Desi dengan baik. Nah, berarti itu artinya zona 2 itu ada di situ kan, terlepas daripada berapapun juga
heart rate saya ada di persentase berapa. Nah, jadi poin dari cerita ini saya bilang kenapa hal itu kita bisa lakukan teman-teman sekalian. Karena balik lagi kita berfokus memang kepada kontribusi yang ngerasain kita sendiri. Jadi intinya itu sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi orang bisa bilang itu benar, bisa bilang itu salah. Nah, itu oke, oh itu nggak oke. Nggak ada masalah. Tapi nanti teman-teman harus punya evaluasi indikatornya ya. Kayak misalnya time under tension-nya misalnya kan dikatakan misalnya kayak pada saat positif 1 detik, tahan di puncak gerakan 1 detik, turun kurang lebih 1 sampai 3 detik. Jadi ini negatifnya, ini positifnya di sini. Ini peak contraction-nya. Jadi berarti 1 tambah 2 tambah 3 berarti berapa semuanya? Berarti 3 5. Berarti 5 detik per repetisi. Nah, jadi pada saat kita melakukan 6 sampai 12, biasanya kadang-kadang kita failure-nya di 10, jatuhnya. Berarti 10 kali 5, berarti berapa? 50 detik masih di bawah 60 detik kan? 1 menit. Berarti kita masih dalam yang disebut namanya anaerobik. Ini sebenarnya cuma ngasih tahu adalah teman-teman kalau seandainya teman-teman bisa lakukan lebih dari 60 detik, pasti nanti di situ teman-teman akan bilang bahwa kayaknya bebannya terlalu ringan deh, bebannya bisa ditambah dan sebagainya. Poin dari cerita ini sebenarnya saya tidak mau mendefend diri saya untuk bilang saya itu benar atau salah. Tapi kalau saya boleh jujur teman-teman ya, saya tuh makin lama makin tua gitu loh. Kadang-kadang badan saya juga bentuknya, komposisi tubuhnya juga berubah ketika ototnya makin hari makin banyak. Dulu tinggi saya 183 ya teman-teman ya. Dengan berat saya modalnya dulu 55 kg tuh Des. Sekarang tinggi 183, berat saya ke sekarang 85 atau sampai kurang lebih 87 ya kilogram ya. Nah ini hitungannya dulu waktu saya berat 55 dan 85 itu kadar lemaknya dua-duanya sama di bawah 10%. Jadi artinya di sini ada kenaikan jumlah otot yang signifikan, lumayan ya, bisa kurang lebih hampir sekitar berapa kilo tuh Des ya kalau dari hitungan 55 ke 85 tuh Des. Kira-kira 30 kilo kan ya, kira-kira ya 25 sampai 30 kilo. As a natural bodybuilder saya dapatkan itu dalam waktu 1 sampai 5 tahun. Itu is a good deal banget gitu buat saya. Dengan apa yang saya lakukan, strategi latihan saya. Jadi teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang adalah bahwa sayanya sih punya niat berusaha untuk punya form bentuk gerakan yang baik dan benar gitu. Tapi kalau nanti dimaknai sebagai oh itu salah ini apa, ya mungkin di mata orang akan menjadi sebuah kesalahan. Tapi kebetulan di mata saya sendiri itu menjadi kebenaran karena saya diganjar dengan hasilnya itu dan sampai hari ini saya masih diberikan istilahnya kesempatan untuk masih bisa mempertahankan si otot tersebut gitu ya dengan usia saya sekarang yang udah mau masuk ke 56 tahun. Nah jadi poin dari cerita ini saya cuma bilang sama teman-teman adalah kalau seandainya teman-teman bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik dan benar, itu bagus. Jadi kalau form itu adalah is the key. Bentuk gerakan itu adalah yang paling bagus. Jadi kalau teman-teman ada punya pemahaman, pengetahuan yang baik tentang bentuk gerakan tuh harusnya bagusnya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lakukan itu berarti bagus banget. Bagus banget. Jadi kalau teman-teman misalnya terpaksa saya melakukan misalnya partial movement, akhirnya dari 20 saya akhirnya cuma kuat ke 70, akhirnya cuma kuat ke 60, akhirnya cuma kuat ke 50, itu sebenarnya kenapa sih bisa hal itu terjadi? Karena biasanya seiring dengan yang namanya beban, teman-teman sekalian. Jadi bebannya sendiri, semakin bebannya naik, semakin kemampuan kita untuk mengangkat beban tersebut itu otomatis semakin berat. Kayak contohnya misalnya semakin kita kecepatannya semakin tinggi, berarti durasinya kan semakin pendek. Betul nggak kalau lari, Des? Iya. Ya kan? Semakin larinya nyantai, durasinya bisa lebih panjang. Nah, begitupun juga dengan upaya kita untuk bisa menambah beban, karena ada istilah yang namanya intensity dalam muscle building ya. Kita nggak ngomong yang lainnya gitu ya, karena ini saya as a bodybuilder, makanya teman-teman tahu. Indikatornya itu adalah sebenarnya kalau berbicara intensity in terms of building muscle di bodybuilding, di world of bodybuilding gitu ya. Kalau kita ngomongin natural ya, karena kalau kita ngomongin yang non natural jadi patah semua ini semua, karena akhirnya ketika banyak performance enhancement drugs yang kita pakai, lalu ntar ada strategi ini, masukin itu lagi, nanti ada insulin masuk, ada ini apa masuk, ya teman-teman nanti akan agak rancu
faktor mana sih sebenarnya yang menentukan itu. Tapi karena kita do it naturally, drug free, dan nggak ada bantuan lain, akhirnya kita akan diganjar oleh, kalau kita gerakannya salah ya jadi nggak maju, ya udah selesai di sana. Dietnya salah, nggak maju, ya udah selesai di sana. Nah, makanya kenapa salah satu keunikan yang saya syukuri sebagai seorang natural bodybuilder itu adalah apa, teman-teman sekalian? Yaitu adalah ketika kita menjadi lebih cerdas, lebih pintar dalam segala hal, termasuk juga dalam latihan, termasuk juga dalam ini. Nah, tapi saya, kalau teman-teman tahu, memang kalau boleh dibilang, saya kan olahraga dari tahun kenal besi tahun 1984 ya, teman-teman ya. Sekarang berarti udah 2025 ya. Jadi kalau ditanya, mungkin nggak sih Mas Ade kalau seandainya dulu punya pengetahuan yang lebih baik lagi sehingga akhirnya potensi untuk terjadinya cedera itu bisa jadi lebih berkurang? Jawabannya iya. Makanya kenapa saya bilang bersyukurlah teman-teman sekarang ini yang pinter-pinter, lebih ngerti tentang cara strateginya, bisa punya antisipasi ke depan supaya kita tidak cedera. Dan tapi karena saya dulu melakukannya otodidak, jalanin semuanya, kadang squat abisin sampai bawah, pokoknya ngangkat beban seberat-beratnya, akhirnya nanti pengaruh ke lutut. Belum akhirnya masih main badminton juga lagi saya gitu ya, ikut main badminton juga dengan otot yang udah sangat banyak, akhirnya jadi cedera di sana. Saya ikutan lagi Kyokushin karate, saya ikutan nendang sana sini, ini apa, akhirnya kakinya kena lagi, cedera lagi, kena lagi di sana. Habis itu apalagi yang lain, saya udah badannya udah gede gitu ya, menjadi bodybuilder, tapi panco kadang-kadang sering ditantangin orang, kurang pemanasan, tangannya lagi ketarik lagi gitu ya. Saya hampir jarang sebenarnya cedera di latihan saya gitu, tapi cederanya banyaknya malah kenanya di tempat-tempat yang lain tadi gitu ya. Ya mungkin karena ego saya juga sebagai anak muda yang masih mau explore ke sana kemari. Tapi poinnya adalah saya berusaha dengan keterbatasan saya melakukan siasat. Nah, makanya kenapa teman-teman sekalian, kalau seandainya saya bisa lakukan dengan baik dan benar yang namanya full range of motion itu, saya akan lakukan dengan full range of motion. Tapi kenapa nggak bisa? Karena saya mencoba membuat siasat dan mencari pertimbangan-pertimbangan itu, teman sekalian. Nah, jadi salah satunya adalah sebagai berikut saya bilang. Kalau kita tahu bahwa di antara 20 sampai 80 lah adalah yang namanya tekanan terberat di sana gitu, maka kenapa nggak saya fokus aja ke sana gitu, dibandingkan dengan saya untuk abisin dari 0 sampai 100, karena kalau di dalam olahraga lain seperti misalnya powerlifting misalnya ya, itu kalau teman-teman nggak lakukan dengan baik dan benar, itu bendera itu nggak naik. Maka pada saat itu makanya teman-teman gagal gitu ya. Nah, tapi pada saat kita berbicara bodybuilding, contoh misalnya kayak bench press. Nah, teman-teman kita buat satu investigasi ya sama-sama. Jadi teman-teman kalau kita lihat contohnya misalnya aktivitas olahraga bench press, teman-teman kita lihat di sini. Kenapa disebut dengan namanya compound movement, gerakan compound gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena ada lebih dari satu otot yang terlibat. Lebih dari satu otot. Otot apa aja? Berarti ada otot chest, ada otot delts, ada otot tricep. Teman-teman lihat nih di sini, chest, delts, dan triceps. Betul ya? Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga melibatkan lebih dari 2 persendian juga. Yaitu adalah sendi bahu dan sendi siku di sini ya. Nah, kalau seandainya ada 3 otot yang terlibat, makanya kenapa memungkinkan kita untuk mengangkat beban lebih berat pada saat kita pressing, bench press dibandingkan dengan chest flies gitu atau bench flies gitu ya, atau flies ya. Karena flies is isolation movement, kenanya ya cuma chestnya aja gitu yang kena, yang gerak cuma sendi bahunya aja. Tapi kalau seandainya compound movement melibatkan otot-otot lain yang ikut terlibat. Nah, ketika otot lain ikut terlibat, teman-teman bisa lihat di sini. Berarti ada yang primary dong di sini. Ada yang namanya secondary. Nah, berarti yang utama adalah chest, latihan bench press. Betul kan ya, Des? Betul. Nah, tapi otot bahu dan deltnya, otot bahu dan tricepnya kena kan, betul ya? Iya. Tapi dia bukan primary. Karena tujuannya adalah kita memang fokusnya emang mau ke chest. Ketika kita jadi seorang bodybuilder, kita punya keinginan untuk supaya mengoptimalkan chest kita. Selain kita lakukan yang namanya isolation movement seperti gerakan flies tadi, apakah dengan mesin, apakah dengan mungkin dengan dumbbells gitu ya. Tapi kita mau make sure juga untuk kita bisa melakukan gerakan pressing, yaitu adalah gerakan ini. Nah, waktu kita melakukan gerakan primary and secondary, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita lakukan dengan full range of motion, full ROM,
Maka ini semua kan harus terlibat bekerja. Tapi kalau kita coba buat satu investigasi, pada saat kita bench press, teman-teman sekalian, pertanyaan saya, kalau kita lakukan terus-menerus bench press itu, apalagi dengan beban yang kita targetkan, kita failure-nya di antara 6-12 reps. Kita jatuhnya di 8 atau misalnya di 10 atau maksimal di 8 atau di 10 lah kira-kira itu. Jadi yang terakhirnya udah berat banget. Semakin beban semakin berat, kita tidak memungkinkan kita untuk bisa ngangkat, bisa mendapatkan tekanan di 20-80. Karena beban makin berat, pelan-pelan akhirnya kita cuma bisa 20 ke mungkin 70, atau bahkan mungkin ke 65, atau bahkan ke 60 saja, atau bahkan ke 50. Dari 20 ke 50-nya teman-teman sekalian ya. Nah itu yang disebut dengan namanya, kalau di bawahnya di sini, dari titik 0 sampai menuju ke tengah, itu yang disebut dengan namanya long length partial. Kalau yang di atasnya, yang akselerasi, itu yang disebut dengan short. Berlaku juga buat shoulder press ya teman-teman ya. Dari sini ke sini, ini long length. Dari sini ke sini, short length. Nah, teman-teman waktu kita melakukan ini, nah sama juga pada saat kita melakukan chest, di antara di 60 sampai ke 100-nya, itu banyak bekerjanya sebenarnya faktor si secondary muscle-nya, yaitu adalah si tricepnya sendiri. Kalau di 0 sampai 20-nya mungkin terlibat si otot delts-nya. Nah, tapi di antara beneran kalau kita ngomong 20 sampai 80 itu memang otot chest-nya. Mau gak niatan saya untuk bisa optimal terus di situ, kenapa enggak? Tapi karena makin lama kita ngangkat itu, nah makanya kenapa bodybuilding itu kan nggak cuma 1 reps. Kita mau muscle growth terjadi, makanya kita butuh paling tidak 6-8 reps. Dan ketika 6-8 reps, kalau bebannya terlalu ringan, kita bisa lanjut terus sampai 15. Nah, tapi kita mau tambahin bebannya, sehingga akhirnya kita harus selesainya di 6-8 reps. Nah, ketika kita bisa tetap mempertahankan di antara 20, bahkan sampai 60 saja misalnya, itu tetap masih ada gunanya teman-teman sekalian. Karena apa? Yang nggak ada gunanya bagi tricepnya nggak ada gunanya. Bagi delts-nya mungkin nggak ada gunanya, tapi chest-nya tetap masih bermanfaat di antara 20 ke 60, 20 ke 50, tetap aja masih bermanfaat. Nah, itu yang makanya kenapa akhirnya kita terpaksa melakukan pengorbanan. Mengorbankan primary muscle, secondary muscle, si otot kita, kita korbankan demi kita mendapatkan si primary muscle-nya untuk tetap terselenggara. Nah, jadi teman-teman sekalian, misalnya kita ngangkat, misalnya akhirnya cuma bisa segini. Angkatnya cuma bisa segini. Nggak bisa dari sini turunin sampai bawah, ngangkat sampai habis, sampai atas, turunin sampai bawah, ngangkat sampai atas misalnya. Tapi kita akhirnya bisanya cuma dari sini sampai sini. Akhirnya bisanya cuma sampai sini. Salah nggak? Jawaban saya katakan, ya ini kan dari pengalaman ya. Kalau teman-teman mau berdebat soal benar salah, ya bisa aja. Oh salah itu, ini apa gitu, nggak apa-apa. Tapi poin saya adalah, saya jujur sama diri saya sendiri, saya tanya, itu ada manfaatnya nggak sih sama bicep saya? Oh ada. Meskipun gini doang nih dek, ada manfaatnya, ada, iya rasain. Begitu chest gitu, begini, ada gak manfaatnya? Ada, bisa rasain, ada. Ntar tahu dari mana, buka baju coba lihat chestnya jadi atau enggak. Oh iya, oke, ini apa. Nah pada saat itu, itulah jawaban yang teman-teman pegang. Tapi kalau teman-teman ngangkat, makanya kenapa ada orang bilang problemnya sama orang partial range of movement, itu sering juga adalah karena memang pada dasarnya bisa karena 2 hal. Itu makanya kenapa disebut ego lifting. Satu adalah biasanya karena ingin impress orang lain. Jadi akhirnya ngangkat bebannya yang berat, wah tapi pelan aja, udah ngangkat aja mau berat, ngangkat aja mau berat gitu ya. Kayak gitu ya, kayak misalnya squat, bukannya turun sampai bawah, di sini kan dari bawah sini, ini 20, ini naik ke 80, ini baru 100 kan. Nah tapi yang ada teman-teman baru turun dikit segini, udah naik lagi, turun dikit lagi, udah naik lagi, karena teman-teman tujuannya ingin mau impress orang lain, bahwa bilang lihat nih bebannya saya berat nih, saya kuat. Tapi teman-teman yang ada malah jalannya ke atas berhenti di sini, jalan ke atas berhenti di sini, melakukan yang namanya long length, yang teman-teman melakukan yang short length partials. Yang kedua adalah ini yang disebut namanya takut. Kita takut gitu untuk mau berani pas ngangkat beban, kita berani turunin habis, boom. Baru ngangkat lagi beban, turunin habis lagi, boom.
Jadi baru ngangkat beban kita ini gini, kita udah mau ngangkat lagi. Kita udah mau ngangkat lagi. Pas ngangkat gini di atas, kita bentar, nggak mau turun sampai habis, kita ngangkat lagi. Kita mengangkat gini, baru mau turun dikit gini, udah langsung aja jalanin aja di situ. Nah, jadi semua gerakan yang tahu tuh teman-teman sendiri. Yang tahu kita merasa takut atau misalnya ragu, yang tahu kita misalnya sedang mau impress orang atau mau tunjukin ke orang lain karena mungkin kamera handphone kita nyala, itu tuh semua yang tahu kita, teman-teman sekalian. Tapi teman-teman, ketika teman-teman berfokus kepada yang namanya kontribusi pada diri sendiri, teman-teman di sini punya keberanian. Dan teman-teman di sini punya untuk bilang bahwa ini saya nggak fokus dulu deh buat mikirin apa kata orang lain. Saya jalanin buat diri saya sendiri, bener gak saya ngerasain itu. Jadi pada saat squat, makanya teman-teman bisa lihat. Kayak beberapa orang squat, jadi akhirnya cuma gini aja. Atau misalnya chest, press, cuma gini aja. Kenapa nggak bisa sampai habis? Karena kalau saya habisin sampai atas, berarti memaksa saya untuk mengangkat beban yang lebih ringan. Nah, kalau angkat beban ringan, saya dapat kesempatan untuk bisa full range of motion, untuk memenangkan perdebatan akan sebuah kebenaran. Tapi kalau berbicara perdebatan akan kebaikan dalam arti saya mau optimal chest saya, maka otomatis saya mau optimal chest saya latihan, bisa merasakan, punya experience, mendapatkan tekanan beban yang paling berat. Makanya intensitas itu adalah apa? Adalah yang disebut namanya load. Beban semakin berat pasti semakin baik. Nah, jadi makanya saya bersedia untuk mengorbankan secondary muscle saya. Untuk saya tetap bisa optimal mendapatkan tekanan terbesar di primary muscle saya. Nah, siapa yang bisa jawab itu semua? Yang bisa jawab cuma kita sendiri, teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, kita kadang bisa dilihat, ini salah, ini benar, ini apa ya. Apalagi di zaman sosial media ini, penuh dengan penghakiman ya, dan sebagainya. Tapi kalau saya boleh jujur sama teman-teman sekalian, dua pertanyaan ini yang teman-teman mesti tanyain sama diri sendiri. Selama teman-teman bisa jawab ini semua, maka tidak terjadi yang namanya, kalau yang disebut namanya si ego lifting itu. Dan mau ego lifting sekalipun juga kalau teman-teman lakukan, begitu teman-teman evaluasi badannya jadi, karena latihan ya, bukan karena on drugs ya. Nah, artinya pasti ada satu kebenaran di sana yang teman-teman jalankan gitu. Nah, itu yang saya sering katakan, makanya memang berbicara latihan beban itu melibatkan dua hal. Satu, manfaat. Dua, resiko. Resiko diturunkan, manfaat dioptimalkan. Mungkin nggak akhirnya nggak jadi optimal 100%, hanya cuma bisa 50% manfaatnya. Lumayan lah, masih dapat. Yang penting resikonya tetap nggak terjadi, tetap dia di nol. Manfaat bisa 10% pun juga manfaat kan, lumayan gitu. Tapi ketika kita membuat sesuatu yang ideal, makanya kenapa teman-teman akhirnya sibuknya dengan harus full range of motion, harus ini, harus itu gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, balik lagi semuanya, kita tidak mau memenangkan perdebatan atau conversation, tapi kalah dalam penampilan atau badannya ya. Jadi saya rasa yang bisa jawab itu semua teman sendiri. Tapi saya setuju buat teman-teman, kalau bisa teman-teman melakukan dengan gerakan proper, baik dan benar, itu pasti akan lebih bagus lagi. Kenapa tidak ya? Maafkan saya kalau seandainya sayanya badannya udah terlalu rentak sih teman-teman ya. Jadi akhirnya latihan saya jadi ngaco di depan di mata orang gitu ya. Jadi mungkin itu yang jadi akhirnya mengganggu teman-teman. Tapi kalau saya lihat teman-teman punya form bentuk gerakan yang lebih baik, lebih bagus ya, kadang-kadang dari apa yang saya lakukan, menurut saya itu satu hal yang teman-teman mesti lakukan. Kenapa tidak? Ya, kurang lebih itu jawabannya teman-teman sekalian. Selamat mencoba. Boom.